Kita tahu bahwa orang Mesir kuno cukup berbakat untuk membangun sesuatu yang megah seperti piramida. Tapi apakah mereka juga cukup pintar untuk mengukur kecepatan cahaya? Ada sebuah teori yang beredar di dunia maya yang mengatakan hal itu. Jika kamu melihat kedua angka ini, kamu akan melihat bahwa kedua angka ini sangat cocok. Yang pertama adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara yang diukur dalam satuan meter. Dan yang kedua adalah garis lintang piramida Agung Giza. Jadi, apakah hal ini dilakukan dengan sengaja atau hanya kebetulan saja? Untungnya, kami dapat memberitahumu bahwa ini hanyalah sebuah kebetulan, bukan sebuah konspirasi. Piramida Agung hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat di dunia yang memiliki garis lintang yang sama. Dan yang lebih penting lagi, bahkan jika orang Mesir kuno entah bagaimana telah mengukur kecepatan cahaya dan memilih untuk merahasiakannya dari seluruh dunia, mereka tidak akan menggunakan meteran untuk mencatatnya. Meter baru ditemukan pada akhir abad ke-18. Para pembangun piramida menggunakan satuan ukuran yang berbeda yang disebut hasta. Satu hasta sama dengan 0,45 meter. Hasta didasarkan pada panjang lengan dari siku ke ujung jari tengah dan menjadi populer di dunia kuno. Jadi, jika mereka ingin membuat seluruh dunia terkesan dan mengatur piramida pada titik yang sesuai dengan kecepatan cahaya dalam hasta, mereka harus membangun konstruksi ikonik mereka di suatu tempat di Eropa. Dan astronom Denmark yang pertama kali mengukur kecepatan cahaya pada tahun 1676 pasti akan sangat kecewa saat mengetahui bahwa seseorang telah melakukannya berabad-abad sebelumnya. Jadi, meskipun mereka lebih maju dari zamannya dalam banyak aspek, orang Mesir kuno tidak pernah mengukur kecepatan cahaya atau menggunakan garis bujur dan garis lintang untuk memetakan lokasi mereka. Dasar piramida Agung Giza mungkin tampak seperti bujur sangkar yang sempurna, tapi sebenarnya struktur ini terdiri dari 8 sisi, bukan 4 sisi. Keempat sisinya memiliki lekukan cekung yang halus yang membelahnya secara merata dari dasar ke ujung. Versi resminya adalah bahwa seorang pilot Inggris adalah orang pertama yang menyadarinya pada tahun 1940 saat terbang di atas piramida. Dia mengambil foto yang menunjukkan bayangan yang menyoroti lekukan-lekukan ini. Beberapa orang berpikir bahwa garis-garis ini hanya terlihat dari atas dan paling baik dilihat saat fajar dan senja selama equinox musim semi dan musim gugur. Hal ini telah memunculkan teori aneh bahwa orang Mesir kuno mungkin telah merancang piramida untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang melihatnya dari atas. Piramida Agung adalah salah satu dari 3 piramida yang dulunya memiliki pintu putar. Beratnya sekitar 20 ton, tapi mereka masih bisa dengan mudah membukanya dari dalam. Ukurannya yang pas membuatnya hampir tidak terlihat dari luar, tanpa kait atau pegangan yang terlihat. Hanya ada sedikit variasi pada batu eksterior yang memberikan celah. 2 piramida lainnya yang memiliki pintu serupa adalah milik ayah dan kakek Khufu. Piramida Agung juga memiliki ruang kosong tersembunyi sepanjang 30 meter yang hanya ditemukan pada tahun 2017. Kita masih belum tahu apa yang ada di dalam ruang tersebut, apa tujuannya, atau apakah itu satu-satunya ruang dari jenisnya. Para peneliti menggunakan teknologi yang sama untuk melihat menembus dinding katedral, piramida Maya, dan bahkan gunung berapi. Hal ini bergantung pada hujan alami partikel subatom yang disebut muon. Partikel-partikel ini lebih mudah melewati ruang kosong daripada melalui material padat. Jadi, jika mereka mengatur beberapa detektor muon di sekitar sebuah struktur, para ilmuwan dapat memetakan area padat dan kosong. Sebuah tim ilmuwan menempatkan detektor muon di dalam piramida Agung dan membiarkannya mengumpulkan data selama berbulan-bulan. Para ilmuwan telah menganalisis sampel mortar yang digunakan untuk membangun piramida berkali-kali. Meskipun kita tahu komposisinya, teknologi modern masih belum bisa menirunya. Mortar sebagian besar terbuat dari gypsum yang telah diproses, tapi tidak digunakan seperti semen yang kita gunakan untuk batu bata saat ini. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menopang sambungan antara batu-batu besar saat dipasang. Diperkirakan jumlah yang mereka butuhkan untuk membangun piramida Agung adalah sekitar 500 juta ton mortar.
Adukan semen gypsum ini lebih kuat dari batu-batu itu sendiri dan telah bertahan selama ribuan tahun. Keempat sisi piramida agung sejajar dengan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Menurut arkeolog dan insinyur Glendas, penyelarasannya akurat hingga 4 menit busur atau 1/15 derajat. Para arsiteknya berhasil mencapai hal ini tanpa alat modern seperti drone, cetak biru, atau komputer. Banyak peneliti yang mencoba menjelaskan keajaiban konstruksi ini. Mungkin mereka menggunakan bintang kutub atau bayangan matahari. Das baru-baru ini mengusulkan ide baru yang lebih sederhana. Orang Mesir mungkin menggunakan equinox musim gugur untuk menyelaraskan piramida. Peristiwa ini terjadi 2 kali dalam setahun ketika garis khatulistiwa bumi melewati pusat piringan matahari, membuat siang dan malam hampir sama panjangnya. Untuk menguji teorinya, Das melakukan percobaan pada tanggal 22 September 2016, hari pertama equinox musim gugur. Dia menggunakan tongkat khusus yang dimiliki orang Mesir untuk membuat bayangan dan melacak ujungnya secara berkala, membentuk kurva yang halus. Dengan menghubungkan 2 titik kurva dengan tali yang kencang, dia menciptakan garis timur barat yang nyaris sempurna. Das mencatat bahwa pada titik balik matahari, ujung bayangan berupa garis lurus hampir sempurna timur barat dan dengan sedikit kesalahan berlawanan arah jarum jam. Ada kesalahan yang sama pada piramida. Meskipun eksperimennya dilakukan di Connecticut, Das percaya bahwa metode yang sama juga bisa diterapkan di Mesir. Yang dibutuhkan oleh orang Mesir kuno adalah hari yang cerah. Mereka dapat menentukan titik balik matahari musim gugur dengan menghitung 91 hari dari titik balik matahari musim panas. Tapi mereka hanya meninggalkan sedikit petunjuk dan tidak ada dokumen teknik atau rencana arsitektur yang ditemukan yang menjelaskan metode mereka. Jadi mereka mungkin telah memetakan bayangan tetapi tidak pasti. Para ilmuwan telah lama bertanya-tanya bagaimana balok-balok batu yang berat itu dibawa ke lokasi-lokasi piramida, dan mereka mungkin akhirnya memiliki jawabannya. Sebuah tim peneliti dari University of North Carolina, Wilmington, telah menemukan bahwa 31 piramida kemungkinan besar dibangun di sepanjang cabang Sungai Nil yang telah lama hilang. Sekarang tersembunyi di bawah padang pasir dan lahan pertanian. Selama bertahun-tahun, para arkeolog berpikir bahwa orang Mesir kuno pasti menggunakan jalur air di dekatnya untuk mengangkut material, peralatan, orang, dan apapun yang mereka butuhkan untuk membangun piramida di sungai. Namun, sampai sekarang mereka tidak yakin dengan lokasi, bentuk, ukuran, atau kedekatan jalur air ini dengan lokasi piramida. Kelompok peneliti ini menggunakan citra satelit radar, peta historis, survei geofisika, dan coring sedimen untuk memetakan cabang sungai tersebut. Mereka percaya bahwa cabang sungai tersebut terkubur oleh kekeringan besar dan badai pasir ribuan tahun yang lalu. Tim berhasil masuk ke bawah permukaan pasir dan mendapatkan gambar beberapa fitur tersembunyi berkat teknologi radar. Mereka menemukan sungai tersembunyi dan struktur kuno yang mengalir di kaki bukit tempat sebagian besar piramida Mesir kuno berada. Penemuan cabang sungai yang telah punah ini membantu menjelaskan kepadatan piramida yang tinggi antara Giza dan Lis di tempat yang sekarang menjadi daerah gurun Sahara yang tidak ramah. Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Gelar juara di sini jatuh ke tangan tetangganya di selatan, Sudan. Negara ini memiliki antara 200 hingga 255 piramida dibandingkan dengan Mesir yang hanya memiliki 138 piramida. Piramida-piramida ini dibangun oleh anggota kerajaan Kush, sebuah peradaban kuno yang menguasai wilayah di sepanjang Sungai Nil berabad-abad yang lalu. Mereka mulai membangun piramida sekitar 500 tahun setelah orang Mesir berhenti melakukannya. Piramida mereka jauh lebih kecil daripada piramida Mesir, tapi dibangun untuk tujuan yang sama. Para arkeolog masih bekerja untuk mencari tahu bagaimana piramida di Sudan dibangun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan apa yang terjadi pada masyarakat mereka. Jika seseorang akhirnya menciptakan perjalanan waktu dan kamu melakukan perjalanan ke masa lalu, kamu tidak akan mengenali banyak hal yang kamu kenal dan sukai saat ini. Patung Liberty dan piramida Mesir, beberapa gadget dasar seperti remote control dan laptopmu, dan bahkan jagung yang kamu makan untuk makan siang,
semuanya telah berubah tanpa bisa dikenali. Ketika piramida-piramida tersebut awalnya dibangun di Mesir kuno di Giza dan tempat-tempat lain, mereka sama sekali tidak terlihat berwarna coklat berpasir. Semuanya dilapisi dengan batu kapur putih. Jika kamu melihatnya di bawah teriknya matahari Afrika, kamu pasti akan memalingkan muka, saking mulusnya dan berkilaunya. Para pembangun menggunakan sekitar 6 juta ton bahan ini untuk piramida Agung Giza saja. Piramida ini adalah yang terbesar yang masih bisa kamu lihat dalam perjalananmu ke Mesir. Aturan setempat cukup hemat dan mereka menggunakan kembali beberapa batu selubung untuk proyek konstruksi lainnya. Gempa bumi besar pada abad ke-14 juga telah melonggarkan beberapa batu. Jadi kamu tidak akan melihat banyak batu kapur, tapi beberapa di antaranya masih ada di sana, di puncak piramida Khafre di Giza. Piramida ini terlihat seperti memiliki puncak kedua di atas puncak pertama. Pada zaman dahulu, semua piramida memiliki batu penutup yang disebut piramidion, yang dilapisi dengan campuran emas dan perak. Sebagian besar telah hilang selama berabad-abad, tapi kamu masih dapat melihat beberapa di antaranya di museum. Mereka menampilkan gambar-gambar dewa Mesir. Piramida-piramida tersebut mungkin dimodelkan berdasarkan batu runcing suci, ben-ben. Batu ini melambangkan sinar matahari. Sekarang, mengangkat batu-batu berat tidaklah sesederhana itu tanpa teknologi yang kita miliki sekarang. Kamu pasti akan setuju denganku jika kamu pernah membantu temanmu pindah rumah setidaknya sekali dan mereka menyuruhmu mengangkat sofa. Tapi orang-orang Mesir yang cerdas di masa lalu memikirkan hal itu dan memilih bentuk piramida. Bentuk ini memungkinkan beban terdistribusi secara merata ke seluruh bagian. Patung Liberty juga telah mengalami perubahan besar sejak pertama kali diresmikan pada tahun 1886. Percaya atau tidak, dulunya patung ini berwarna coklat mengkilap, seperti uang logam. 20 tahun kemudian warnanya berubah menjadi hijau. Itu bukan pernyataan mode, tapi reaksi kimia. Patung ini dilapisi dengan ratusan lembaran tembaga tipis. Ketika tembaga bereaksi dengan udara, itu secara alami membentuk lapisan pelindung yang disebut verdigris. Lapisan ini melindungi apa yang ada di bawahnya dari korosi, dan itu sebabnya patung dan benda-benda lain yang terbuat dari tembaga, kuningan, dan perunggu dapat bertahan begitu lama. Ketika Lady Liberty pertama kali berubah warna menjadi hijau, orang-orang yang berwenang memutuskan untuk mengecatnya. Saat itu masih jauh sebelum adanya media sosial, jadi kamu tidak bisa begitu saja memberikan komentar marah di bawah tulisan yang menjelaskan ide tersebut. Tapi mereka menulis tentang hal itu di koran-koran lokal dan publik tidak menyukai ide tersebut. Kemudian Times mewawancarai produsen tembaga dan perunggu dan dia menegaskan bahwa mereka tidak boleh mengecat ulang karena menghilangkan lapisan pelindung berarti menghancurkan patung tersebut. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang menyarankan untuk mengecat Lady Liberty beberapa kali, namun tidak ada yang pernah melakukannya. Gak tahu kalau kamu, tapi aku tidak bisa membayangkan si lady itu dengan warna lain. Jadi kurasa itu lebih baik. Apakah kamu menyukai pisang seperti aku? Lain kali saat kamu menikmati pisang yang berair dan lembut, ingatlah bahwa kamu harus berterima kasih pada pembiakan selektif untuk teksturnya. Pisang liar yang asli memiliki banyak biji yang besar dan keras, dan daging buah yang tidak terlalu lezat. Dan hey, siapa yang tidak suka semangka yang manis? Semangka memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun, dan dulunya memiliki daging buah yang pahit, berwarna putih kekuningan, dan sangat sulit untuk dibuka. Pembiakan selektif menyelamatkan lagi, dan semangka menjadi jauh lebih manis. Ilmuwan Jepang melangkah lebih jauh dan menciptakan versi tanpa biji. Nenek dari jagung adalah rumput Meksiko yang disebut teosinte. Biji-biji pada rumput ini berukuran kecil dan sulit didapat. Para petani dari ribuan tahun yang lalu hanya menyimpan benih dari tanaman yang lebih besar atau lebih enak atau dengan biji yang lebih mudah digiling. Terima kasih teman-teman, karena telah memberi kami jagung yang bisa dimakan dan bahkan lezat. Dan bayangkan saja, alpukat liar berukuran sangat kecil sehingga dapat dengan mudah masuk ke dalam telapak tanganmu. Biji di dalamnya sangat besar sehingga kamu tidak akan menemukan banyak daging yang bisa dimakan di dalamnya. Alpukat ini juga memiliki cangkang yang jauh lebih keras daripada yang biasa kita makan. Kamu mungkin tidak akan bisa menyelesaikan banyak pekerjaan tanpa komputer kesayanganmu hari ini. Tapi aku tidak bisa mengatakan dengan tepat siapa yang harus berterima kasih atas penemuan ini. ABC dari tahun 1942
adalah salah satu pesaing untuk mendapatkan gelar komputer pertama. Itu adalah singkatan dari Atanasov Berry Computer yang diambil dari nama penemunya di Iowa State University. ABC memiliki berat lebih dari 300 kg. Ya, komputermu pasti jauh lebih ringan dari itu. Alat besar itu terdiri dari sekitar 300 tabung vakum dan memiliki drum yang berputar, sedikit lebih besar dari kaleng cat yang memiliki kapasitor kecil di atasnya. Kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan muatan listrik seperti baterai. ABC dapat memecahkan masalah dengan 29 variabel yang berbeda untuk membantu para ilmuwan menghemat waktu. Seperti komputer modern, ABC menggunakan digit biner 1 dan 0 untuk mewakili semua angka dan data. Karena itu memungkinkan untuk melakukan perhitungan secara elektronik. Dan sekarang, bagian favoritku, ABC menyelesaikan satu operasi setiap 15 detik. Sebagai perbandingan, sekarang ada jutaan operasi per detik. Tidak seperti teknologi yang kita gunakan saat ini, ABC tidak memiliki program tersimpan yang dapat diubah. Jadi program tersebut hanya dapat melakukan satu tugas pada satu waktu. Seorang operator harus menuliskan jawaban perantara dan kemudian memutarnya kembali ke komputer. Ini alasan lain untuk merasa bahagia bahwa kita hidup di abad ke-21. Remote control yang kamu gunakan untuk semua jenis peralatan juga telah berkembang pesat. Nikola Tesla yang memberi kita arus bolak-balik merancang salah satu remote control nirkabel pertama pada tahun 1898. Dia menamai penemuannya teleautomaton dan mendemonstrasikannya pada sebuah perahu miniatur yang dikendalikan oleh gelombang radio. Perahu itu memiliki antena logam kecil yang terpasang padanya. Tesla mengirim sinyal ke perahu menggunakan sebuah kotak dengan tuas dan tombol telegraf yang merupakan remote control versinya. Sinyal-sinyal itu membuat kontak listrik di perahu bergerak dan menggerakkan kemudi serta baling-baling, dan Tesla mengendalikan perahu. Konsep kendali jarak jauh segera menyebar ke gadget lainnya. Remote control televisi pertama hadir pada tahun 1950. Alat ini dirancang oleh Zenith Radio Corporation dan dinamakan LazyBone. Tolong jangan tersinggung. LazyBone ini memiliki kabel besar yang dipasang ke pesawat TV. Dan mereka yang mencobanya tidak jatuh cinta pada penemuan ini karena mereka tersandung kabel tersebut. Aku bisa merasakan penderitaan kalian, teman-teman. Jika kamu tinggal atau bekerja di salah satu lantai paling atas, kamu pasti menyukai lift yang satu ini. Temui lift penumpang pertama. Lift ini melaju dengan kecepatan 12 meter per menit. Bukan yang tercepat memang, jika dibandingkan dengan rekor saat ini yang mencapai 12 meter per detik. Tapi hey, lift ini dibangun pada tahun 1857 di New York dan lebih merupakan daya tarik turis daripada sebuah kebutuhan. Lift tersebut memiliki mesin uap yang tersembunyi di ruang bawah tanah sebuah gedung berlantai 5. 3 tahun kemudian, mereka menutupnya karena publik tidak menghargainya. Otis Tufts mengajukan paten pertama untuk kereta api vertikal pada waktu yang sama. Penemuannya termasuk sebuah mobil asli dengan bangku di dalamnya untuk diduduki orang. Kedengarannya seperti tempat bagus untuk berkumpul dengan teman-teman. Bagaimana menurutmu? Kemudian mereka mulai menambahkan elevator ke hotel-hotel mewah di seluruh dunia. Lift tersebut berupa satu kamar dengan desain yang kaya, dengan kursi berlapis kain dan cermin di dinding, dan terkadang bahkan lampu gantung kecil. Ada operasi wajib yang akan menutup pintu dan lift akan mulai menanjak dengan sangat lambat. Gayanya lebih besar daripada kecepatannya. Jadi kurasa aku akan memilih tangga saja. Kemungkinannya kita akan menemukan kehidupan di luar bumi di tahun 2035. Dan tidak perlu pergi ke galaksi yang sangat jauh, Bima Sakti kita penuh dengan lingkungan yang sangat cocok. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kita bicarakan di sini adalah mikroba atau penanda kimiawi, bukan humanoid hijau seperti di film-film Hollywood. Meskipun begitu, ketika kita akhirnya menemukan jejak kehidupan, hal itu akan mengubah cara pandang kita tentang tempat kita di alam semesta. Teleskop antariksa Kepler milik NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Hampir semua bintang memiliki planet dan banyak di antaranya yang mungkin bisa dihuni. Planet batuan seperti Bumi dan Mars bahkan lebih banyak ditemukan di galaksi kita daripada planet gas raksasa seperti Saturnus dan Jupiter. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau galaksi kita sangat kaya akan air. Ada air di awan antar bintang tempat bintang-bintang dan planet-planet terbentuk. Di piringan-piringan debu di sekeliling bintang-bintang lain, di komet-komet, pokoknya di mana-mana.
Namun, yang paling sulit adalah menemukan kehidupan itu sendiri. Idealnya, untuk menemukannya kita harus mendarat di setiap planet di luar angkasa dan benar-benar memeriksa di bawah setiap batu. Namun, berkat penelitian terbaru, setidaknya kita bisa mempersempit pencarian ke planet-planet yang berpotensi layak huni. James Webb Space Telescope, teleskop super canggih yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2021, sedang melakukan penelitian. Teleskop ini memeriksa atmosfer bumi super di dekatnya, yaitu planet berbatu yang ukurannya sedikit lebih besar dari bumi. Wahana ini mencari gas-gas yang berhubungan dengan kehidupan, bahan kimia yang hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, dan mereka sudah menemukan beberapa petunjuk. Sebagai contoh, mereka mendeteksi tanda-tanda adanya bahan kimia semacam itu di sebuah planet yang disebut K2-18b. Jarak planet ini 120 tahun cahaya, yang merupakan jarak yang cukup dekat dalam skala ruang angkasa. Planet ini berada di zona Goldilocks, yaitu zona di sekeliling bintang di mana temperaturnya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair. Planet ini mengitari bintang Katai Merah, tipe bintang terkecil yang pernah ada. Bintang-bintang semacam itu sedikit lebih redup daripada matahari. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk memeriksa apakah petunjuk-petunjuk kehidupan ini nyata. Jika ya, berarti kehidupan jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Tapi, kalaupun tidak, masih ada 10 planet Goldilocks lainnya yang ada dalam daftar untuk dipelajari. Teleskop luar angkasa James Webb adalah alat yang sangat keren, tapi memiliki keterbatasan. Teleskop ini tidak bisa mendeteksi planet-planet kecil yang mirip bumi karena ukurannya. Untuk mengatasinya, NASA berencana untuk meluncurkan alat lain, teleskop survei inframerah bidang lebar. Teleskop ini akan lebih baik lagi dalam mendeteksi planet-planet seperti itu dan bahan kimia yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga ada proyek SETI. SETI adalah singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berburu makhluk luar angkasa sejak tahun 80-an. Mereka juga percaya bahwa kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Belum lama ini, mereka memulai sebuah proyek yang sangat besar dan keren. Proyek ini dinamakan COSMIC dan menggunakan serangkaian teleskop radio di New Mexico. Kalian mungkin pernah melihatnya di film Contact. COSMIC memungkinkan para ilmuwan untuk mendengarkan ratusan ribu, bahkan jutaan sistem bintang pada waktu yang sama. Teleskop-teleskop ini mengamati langit dan memeriksa data secara langsung. Jika ada sinyal yang menarik, para ilmuwan bisa langsung memeriksanya tanpa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sinyal-sinyal itu sendiri seringkali muncul secara tiba-tiba dan singkat. Tapi, COSMIC bisa mendeteksi sinyal-sinyal terpendek yang berlangsung dalam hitungan nanodetik. COSMIC juga dapat membantu penelitian lain, seperti mempelajari semburan radio cepat yang misterius dan tidak dapat dijelaskan atau bahkan materi gelap. Ini adalah alat terbesar dan paling kuat untuk mencari kehidupan di luar bumi yang pernah kita ciptakan. Tapi, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja. Kenapa kita tidak mencari tahu sendiri? NASA telah mengirimkan beberapa sinyal ke luar angkasa. Pada tahun 2000, Deep Space Network mengirimkan sinyal ke satelit Pioneer 10. Tapi ada rintangan yang menghalangi, sebuah bintang Katai putih yang jaraknya 27 tahun cahaya dari bumi. Jika ada planet di sekeliling bintang itu, mungkin sinyal juga sampai ke sana. Jika ada spesies cerdas di sana, kita bisa menerima balasannya di tahun 2029. DSN terus mengirimkan transmisi yang kuat ke luar angkasa. Sinyal-sinyal ini akan bertemu dengan 222 bintang dalam 3 abad ke depan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menerima balasan dari suatu tempat yang jauh. Tapi kenapa kita belum menerima jawaban? Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing memiliki sekitar 100 miliar bintang. Jika 1% saja dari bintang-bintang itu memiliki satu planet, maka masih ada 200 kuintilion planet yang mungkin. Dan kita bisa mengerucutkannya lebih jauh lagi. Jika kemungkinan planet-planet itu memiliki kehidupan adalah 1:1 triliun,
maka masih ada beberapa ratus ribu planet. Jadi, di mana semuanya? Ini adalah pertanyaan terkenal yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Kemungkinan pertama tidak terlalu menakutkan. Ada kemungkinan alam semesta penuh dengan kehidupan, tapi kehidupan ini tidak cerdas dalam pengertian tradisional kita. Beberapa planet mungkin memiliki mikroba, burung atau dinosaurus luar angkasa. Hal ini disebut dengan teori Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa ada filter tertentu yang harus diatasi oleh kehidupan untuk menjadi cerdas, dan mungkin spesies lain belum mampu mengatasinya. Coba pikirkan, kehidupan di bumi dimulai di lautan, kemudian merangkak ke daratan, beraneka ragam dalam berbagai bentuk. Punah dalam peristiwa besar sebanyak 5 kali, berevolusi lagi, dan akhirnya menjadi manusia. Kita membangun masyarakat, mengembangkan perawatan kesehatan, dan baru kemudian mulai mencari kehidupan lain. Ada ide lain yang disebut hipotesis Gaian bottleneck, yang pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. Meskipun mungkin tidak terlalu sulit bagi kehidupan dasar untuk memulai, sangat sulit bagi kehidupan tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Venus mungkin juga memiliki lautan dan kondisi yang mirip bumi, tapi ada yang tidak beres. Lautan di Venus mendidih karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Sekarang, Venus menjadi steril. Mars juga pernah memiliki air cair di permukaannya, dan bulan serta Merkurius memiliki atmosfer yang tebal untuk waktu yang singkat. Sementara itu, bumi telah memiliki air cair di permukaannya selama hampir seluruh keberadaannya. Sangat langka dan luar biasa bagi sebuah planet untuk mempertahankan suhu dari 0 hingga 100 derajat Celcius selama jutaan tahun. Jadi, mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencari kehidupan cerdas, terutama yang menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Bagaimanapun juga, kehidupan cerdas berevolusi dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Disitulah juga letak peran persamaan Drake. Ini adalah rumus yang memberi kita kesempatan untuk menghitung potensi kehidupan yang cerdas di sebuah planet. Untuk menghitung hasilnya, kita perlu mengetahui beberapa variabel. Berapa banyak bintang yang ada? Berapa banyak bintang yang memiliki planet? Kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan, dan seterusnya. Sayangnya, kita belum mengetahui angka-angka ini dan hasilnya mungkin tidak signifikan. Tapi, mari kita asumsikan bahwa setidaknya ada satu spesies cerdas lainnya. Kenapa kita belum bertemu? Mungkin ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak menganggap kita cukup menarik, atau mungkin masalahnya ada pada kita. Mungkin kita terus kehilangan sinyal mereka, atau mungkin kita melewatkan seluruh spesies itu sendiri. Alam semesta ini sangat besar dan kuno, usianya lebih dari 14 miliar tahun. Jika kita memadatkan seluruh sejarah evolusi bumi ke dalam waktu 24 jam sehari, kehidupan itu sendiri dimulai pada pukul 4 pagi. Dinosaurus punah pada pukul 11 malam. Makhluk mirip manusia muncul 2 menit sebelum tengah malam. Dalam analogi ini, manusia baru ada selama 77 detik, dan teknologi kita yang mampu mendeteksi kehidupan di luar bumi bahkan lebih baru lagi, kurang dari 1 detik. Dengan jarak dan rentang waktu yang begitu jauh, kemungkinan kita hidup di waktu yang sama dengan peradaban lain sangatlah kecil. Jika peradaban mereka hanya bertahan beberapa milenium, kita bisa dengan mudah melewatkan mereka sepenuhnya. Namun, bukan berarti kita harus berhenti mencari. Para ilmuwan khawatir bahwa sinyal radio bumi telah meredup seiring berjalannya waktu. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah satelit kita terus bertambah dan ini membuat planet kita lebih mudah dideteksi. Pada akhir dekade ini, kita bisa memiliki 100.000 satelit yang membuat bumi menjadi sangat terang dalam spektrum radio. Jika ada peradaban maju di luar sana, mereka akan dengan mudah menemukan kita bahkan dari jarak yang sangat jauh. Para astronom sangat optimis akan hal itu. Ada kemungkinan besar mereka akan menemukan makhluk luar angkasa selagi kamu dan aku masih ada.
Saat itu tahun 1898 dan kamu sedang mengikuti penggalian di Saqqara. Tempat yang tidak jauh dari Kairo ini penuh dengan makam kuno dan piramida. Kamu sedang berada dalam mood Indiana Jones dan berharap menemukan sesuatu yang sangat fenomenal dan menjadi terkenal. Emas, manuskrip, peta harta karun, mumi Firaun yang terkenal. Tunggu, burung kayu. Kamu benar-benar kecewa karena terlihat seperti mainan biasa. Mainan lama tapi tetap saja. Kamu nggak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian seseorang akan menyatakan bahwa burung itu sebenarnya adalah sebuah pesawat monoplane kuno. Jadi artefak yang dijuluki burung Saqqara ini terbuat dari pohon sycamore. Burung ini memiliki lebar sayap hanya 18 cm dan beratnya sekitar 40 gram. Souvenir asli yang sempurna dari Mesir menurutku. Burung ini berusia lebih dari 2000 tahun dan terlihat sangat polos tanpa ukiran bulu apapun atau ornamen rumit lainnya. Namun ia memiliki paruh dan mata yang membuat temuan ini terlihat seperti elang, lambang dewa Horus. Ekornya agak nggak biasa karena berbentuk kotak, terlihat tegak dan sepertinya bagian yang cekung adalah tempat untuk bagian yang sekarang hilang. Manusia suka memecahkan misteri yang bagus, jadi ada beberapa upaya untuk menjelaskan penggunaan burung itu. Pertama, secara sederhana, itu adalah sebuah benda upacara. Gagasan kedua itu adalah mainan untuk seorang anak dari keluarga kaya, bisa saja itu semacam bumerang yang merupakan konsep yang populer di Mesir kuno. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa burung itu digunakan sebagai penunjuk arah angin, tapi teori ini sudah terbantahkan karena patung ini nggak punya lubang atau tanda apapun kecuali lubang yang dibuat di museum di Kairo untuk menempelkan benda pameran ini pada tongkat. Jadi nggak ada cara untuk menggantungnya di masa lalu. Hampir seabad setelah burung itu ditemukan, ahli sejarah Mesir Dr. Khalil Messiha mengajukan teori baru bahwa burung itu bisa jadi merupakan model monoplane. Dia percaya bahwa burung itu kehilangan sayap horizontal, jika tidak sayapnya pasti sudah diatur pada sudut yang tepat, mirip dengan pesawat modern. Hal ini bisa saja berfungsi untuk menghasilkan daya angkat aerodinamis yang diperlukan untuk penerbangan. Dr. Messiha juga mengklaim bahwa pada saat itu menempatkan model miniatur penemuan teknologi di makam adalah hal yang umum. Jadi apakah orang Mesir kuno benar-benar menciptakan pesawat pada tahun 200 sebelum Masehi? Itu akan membuat Wright bersaudara yang dianggap sebagai penemu penerbangan sangat-sangat marah. Mereka baru melakukan penerbangan pertama pada tahun 1903. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti, yaitu dengan menguji modelnya. Tapi tahukah kamu, Museum Mesir di Kairo tidak mungkin membiarkan salah satu benda pameran kesayangan mereka terbang seperti mainan. Itulah mengapa perancang pesawat layang Martin Gregory membuat model serupa, kali ini dari kayu balsa, dan dia menyimpulkan bahwa meskipun dengan ekor pesawat yang hilang, pesawat itu tidak terlalu bagus untuk terbang. Apakah kasus terpecahkan? Enggak juga. Hal ini tidak terdengar cukup meyakinkan bagi History Channel, jadi mereka mengundang seorang ahli aerodinamika untuk membuat replika burung itu. Dia mengujinya dalam kondisi cuaca yang mirip dengan yang ada di Mesir dan terkesan dengan kemampuan pesawat kecil itu. Jadi jika mereka memang menciptakan prototipe pesawat pada zaman Fir'aun, itu akan menjadi contoh yang baik dari UPART. Itu adalah artefak yang tidak pada tempatnya, sebuah benda yang jauh lebih maju dari zamannya dalam hal teknologi atau sejarah. Dan burung Saqqara bukanlah satu-satunya contoh konsep revolusioner seperti itu. Pada tahun 1901, sekelompok penyelam mengambil mekanisme Antikythera dari bangkai kapal bawah laut di dekat pulau Antikythera Yunani. Mekanisme ini dijuluki komputer analog pertama di dunia dan saat ini diperkirakan berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Mekanisme perunggu ini dapat memberitahu posisi matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang, serta fase bulan, tanggal gerhana matahari yang akan datang, dan bahkan kecepatan gerak bulan di langit. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menggunakannya dan bagaimana atau di mana alat ini dibuat. Tapi jelas bahwa alat ini sangat akurat dan terlalu canggih untuk zamannya.
Kloset siram pertama di dunia ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Hanya bercanda, bangsa Minua kuno di Pulau Kreta di Mediterania dan peradaban lembah Indus menemukan penemuan brilian ini pada waktu yang sama sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pipa dan sanitasi dibuat dengan sangat baik sehingga tidak ada yang berhasil merancang sesuatu yang lebih baik sampai 2000 tahun kemudian. Salah satu kloset Minua kuno ditemukan di Istana Knossos. Kelihatannya kloset ini punya tempat duduk kayu yang diletakkan di atas terowongan yang mengalirkan air dari waduk di atap ke saluran pembuangan bawah tanah. Versi lain mendapatkan air dari kendi dan hanya orang-orang super kaya yang mampu membeli semua kemewahan ini. Jadi jika kamu ingin membeli real estate saat itu, kloset siram akan menjadi tanda bahwa kamu berada di lingkungan orang kaya. Pintu otomatis menjadi penemuan yang keren dan tampaknya baru pada tahun 1931, tetapi teknologi di baliknya sebenarnya jauh lebih tua, bayangkan saja dari abad ke-1 Masehi. Matematikawan dan insinyur Heron dari Alexandria menemukan sistem hidrolik untuk membuka dan menutup pintu kuil. Untuk menjalankannya, kamu harus menyalakan api untuk menghasilkan panas. Ada sebuah pot kuningan di bawah api setengah terisi air. Sang penemu menghubungkan pot kuningan tersebut ke wadah yang berfungsi sebagai pemberat. Ketika api menyala, air berpindah ke dalam wadah, wadah turun dan menarik talinya. Ini bukan seperti pintu supermarket yang terbuka di depanmu ya sebelum kamu sempat berpikir. Pintu Heron membutuhkan waktu berjam-jam untuk terbuka dan tidak ada cara untuk menghentikan prosesnya. Itu sebabnya mereka hanya membuka pintu sekali sehari sebelum orang-orang memasuki kuil untuk menambah kesan mistis di kuil selama upacara. Seram! Sepertinya baterai pertama kali ditemukan di Baghdad sekitar 2000 tahun yang lalu. Seorang arkeolog Jerman menemukan stoples tanah liat berbentuk oval ini pada tahun 1938. Para ilmuwan masih belum yakin apa kegunaannya dan siapa penciptanya. Ada teori yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk menyepuh benda-benda dengan logam mulia. Ketika mereka mengisinya dengan asam lemah seperti cuka, baterai tersebut menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Teori lain mengatakan bahwa baterai itu adalah wadah untuk gulungan kitab suci. Apakah kamu ingin membeli lensa kontak yang dirancang sendiri oleh Leonardo da Vinci? Pada tahun 1508, dia menciptakan lensa kaca dengan corong di satu sisi. Kamu harus memakainya dan air di dalamnya untuk memperbaiki penglihatanmu. Kedengarannya agak nggak nyaman kan? Jadi sekitar 1 abad kemudian, ilmuwan Prancis René Descartes memutuskan untuk memperbaiki ide tersebut dan membuat kontak kornea menjadi lensa masa depan. Kontak karena lensa ini menyentuh matamu, paham? Tabung kaca yang diisi dengan cairan memang membantu meningkatkan penglihatan, tapi sayangnya berkedip tidak mungkin dilakukan. 2,5 abad kemudian, teknologi baru dalam industri kaca memungkinkan para ilmuwan mendesain lensa kontak yang bisa masuk ke dalam mata dan bahkan membuat pemakainya bisa berkedip. Terima kasih teman-teman. Namun lensa-lensa tersebut terbuat dari kaca yang ditiup dan tidak memungkinkan mata untuk bernapas. Sekitar 50 tahun kemudian, lensa kontak menjadi plastik, ringan, tidak mudah pecah dan tahan gores, tapi tetap menutupi seluruh mata. Kemudian pada tahun 1948, seorang teknisi optik Inggris secara nggak sengaja mengamplas lensa plastik dan menemukan bahwa lensa tersebut masih bisa digunakan meskipun hanya menutupi kornea. Bayangin kamu tinggal di London pada abad ke-19 dan perlu mengirim pesan ke New York. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sana dengan menggunakan kapal. Jadi ketika waktu pengiriman berubah dari beberapa hari menjadi beberapa jam pada tahun 1858, itu adalah sensasi yang sesungguhnya. Pesan pertama dikirim oleh Ratu Victoria sendiri. Itu semua dimungkinkan berkat kabel telegraf transatlantik yang membentang di bawah laut. Sayangnya penemuan baru yang keren ini hanya bertahan selama beberapa minggu, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghidupkannya kembali.
Sebuah penemuan mengerikan terjadi di Mesir beberapa tahun yang lalu. Mau dengar? 16 tangan manusia dikubur dengan hati-hati di dalam 4 lubang yang menakutkan. Pada awalnya, tangan-tangan itu tidak terlihat seperti tangan manusia karena ukurannya yang tidak normal. Tapi itu benar. Anehnya hanya ada tangan kanan, tidak ada tangan kiri yang terlihat. Ternyata hal itu menunjukkan praktik ritual kuno yang kelam. Seni dan kisah Mesir kuno berbicara tentang sebuah upacara di mana para pejuang akan memberikan tangan kanan musuh mereka sebagai bukti kemenangan dan meminta emas sebagai imbalannya. Orang Mesir percaya pada kehidupan setelah kematian, jadi memotong tangan seseorang berarti kamu memotong kekuatan mereka selamanya. Menjamin kekalahan seperti ini sangat menarik bagi pihak yang menang. Di sini pertarungan terjadi antara orang Mesir melawan Hyksos yang tinggal di tempat yang dulunya dikenal sebagai Kanaan. Mesir selalu menjadi pusat dari beberapa penemuan yang mengubah sejarah dan beberapa waktu lalu papirus ini ditemukan. Jika kita membentangkannya, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari tinggi gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit terkecil di dunia, maksudku, yaitu yang terletak di Wichita Falls, Texas. Ketika manusia tidak menulis di aplikasi notes mereka menulis di benda ini yang terbuat dari medula tanaman papirus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, orang Mesir kuno menulis sesuatu yang mengingatkan kita pada sebuah buku di mana mereka menggambarkan sebagian besar tradisi pemakaman mereka dan visi mereka tentang akhirat. Naskah ini dianggap sebagai salah satu naskah terpenting dari Mesir kuno dan masih dijual di toko-toko buku hingga saat ini. Naskah kuno ini digali dari sebuah ruangan yang terletak di sebelah selatan piramida Djoser yang terletak di Saqqara. Djoser adalah piramida tertua di Mesir dan bukan piramida Giza seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Baru-baru ini, situs Saqqara ramai dengan para arkeolog yang bersemangat yang mungkin menemukan salah satu mumi lengkap tertua di Mesir. Mereka percaya mumi yang indah dan terawat dengan baik ini adalah mumi dari seorang pria kaya. Dia ditemukan di dalam sebuah lubang yang dalam, ditutupi dengan lapisan daun emas. Ada banyak simbol yang menunjukkan bahwa dia adalah orang penting dan kaya, seperti ikat yang dia kenakan di kepalanya, gelang di dadanya, dan fakta bahwa dia dibalsam dengan jubah yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang terbaik di Mesir. Bagian yang paling menarik dari seluruh penemuan ini adalah menemukan tempat peristirahatannya yang disegel dengan mortir seperti yang ditinggalkan oleh orang Mesir kuno 4300 tahun yang lalu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi pada tahun 2000-an para arkeolog menemukan piramida yang hilang. Piramida ini hilang karena mengalami kerusakan selama 4000 tahun. Saat ini kamu hanya dapat melihat dasarnya saja. Ini adalah situs yang cukup penting di zaman kuno. Dikatakan bahwa di sekitar area piramida, orang-orang kuno mengadakan upacara khusus di mana para imam besar akan membawa mumi sapi jantan suci. Berikut ini adalah fakta menarik. Orang Mesir kuno percaya bahwa banteng Apis adalah penjelmaan duniawi dari dewa kota Memphis dan dihubungkan dengan ritual kesuburan. Tapi bukan sembarang banteng Apis, mereka harus berwarna hitam dengan satu tanda putih di antara tanduknya dan memiliki banyak karakteristik yang sangat spesifik. Mereka dipilih oleh para pendeta setempat dan dihormati sampai mereka meninggal. Setelah itu mereka dimumikan dan dikuburkan di galeri bawah tanah. Piramida yang hilang ini menghilang sekitar tahun 1800-an. Seorang arkeolog Jerman yang pertama kali menemukannya di desa Saqqara. Dia menyebutnya piramida tanpa kepala ketika pertama kali menemukannya. Namun demikian, bertahun-tahun setelah penemuan resmi, pasir gurun datang dan menutupi semuanya. Ada beberapa penggalian antara abad ke-19 dan 20, tapi tidak terlalu sistematis. Itulah mengapa para ilmuwan sangat senang ketika mereka menggali seluruh dasar piramida setelah menyingkirkan gundukan pasir setinggi 8 meter yang menutupinya. Oh, dan ternyata arkeolog Amerika sedang menggali pemakaman di Mesir yang bisa berisi lebih dari 1 juta mumi.
Sejauh ini, para arkeolog telah menggali sekitar 1.700 mumi. Salah satu perbedaan utama dari mumi Mesir klasik lainnya adalah bahwa mereka bukanlah raja dan Fir'aun. Mereka adalah rakyat jelata yang kemungkinan besar hidup sekitar 1.500 tahun yang lalu saat Mesir dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Nama pemakamannya keren, Jalan Kerbau Air. Siapa tahu kamu ingin mengunjunginya pada perjalananmu berikutnya. Selain benteng dan kerbau, orang Mesir kuno juga menyukai babon. Apakah kamu melihat sebuah pola di sini? Pada awal abad ke-20, para arkeolog menemukan sebuah situs yang penuh dengan mumi babon di sebuah tempat yang disebut lembah monyet. Seekor binatang tidak akan dimumikan jika dia tidak dianggap penting. Hewan-hewan tertentu lebih penting daripada yang lain karena mereka terkait dengan dewa-dewa tertentu. Serigala dihubungkan dengan Anubis, dewa akhirat kuno. Kucing disamakan dengan dewa wanita Bastet. Babon merupakan hewan yang cukup penting karena mereka diyakini berhubungan dengan Thoth, dewa kebijaksanaan, dan penasehat Ra, salah satu dewa tertinggi di Mesir. Para arkeolog tidak terlalu senang. Mereka berpikir bahwa babon-babon ini dikurung di dalam dan tidak mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang hidupnya. Mereka mengalami kekurangan vitamin D yang ekstrem dan tidak diberi makan dengan baik. Mungkin Thoth marah pada pemelihara babon ini? Hanya dugaan saja. Karena tidak pernah ada hari yang membosankan bagi para arkeolog di Mesir, mereka juga menemukan mumi manusia dengan lidah emas. Karena orang Mesir sangat percaya dengan kehidupan setelah kematian, mereka percaya lidah emas dapat membantu seseorang berbicara setelah mereka berpindah ke dunia lain. Maksudku, ini adalah kesempatan yang sangat kecil, tapi mengapa tidak? Beberapa mumi ini ditempatkan di peti mati kayu dengan barang-barang seperti kalung, tembikar, artefak emas berbentuk bunga teratai dan kumbang skarab, dan iPhone. Bercanda? Sebuah kuil baru juga ditemukan baru-baru ini di Mesir. Para ilmuwan percaya kuil ini didedikasikan untuk menghormati Zeus Cassius. Dewa ini merupakan persilangan antara Zeus, dewa langit Yunani yang maha kuasa, dan gunung Cassius. Saat menggali di sekitar semenanjung Sinai di Mesir, para arkeolog melihat dua tiang granit merah muda yang menyembul dari tanah. Dan bingo! Mereka percaya tiang-tiang itu merupakan gerbang depan kuil yang runtuh akibat gempa bumi beberapa tahun yang lalu. Berbicara tentang dewa, tidak hanya dewa-dewa yang sangat serius. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan sebuah cincin emas di sebuah kota di selatan Kairo, bukan Frodo. Cincin ini tidak ajaib, ini adalah cincin emas biasa, tapi memiliki gambaran dewa Van secara resmi bernama Bes. Dewa ini sering digambarkan dalam teks-teks suci sebagai kurcaci gemuk yang bahagia. Saat ini banyak tato yang kita dapatkan sudah tidak memiliki arti dan dibuat hanya untuk tujuan estetika. Tapi di Mesir kuno, para wanita akan membuat tato sebagai tanda perlindungan saat melahirkan. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh para ilmuwan. Di sekitar wilayah Sungai Nil, para ilmuwan menemukan beberapa mumi yang memiliki tato yang terawat dengan baik, yang merupakan hal yang langka karena kulit mudah sekali rusak. Dua dari wanita ini menato punggung bawah mereka dan gambarnya sederhana. Sebagian besar berupa gambar, termasuk gambar kurcaci gemuk yang baru saja kita bicarakan, Bes. Rupanya dia juga memiliki kesibukan sampingan sebagai pelindung wanita saat melahirkan. Apakah kamu akan percaya kalau aku mengatakan bahwa orang Mesir kuno telah menciptakan robot? Nggak percaya? Ya, itu karena tidak sepenuhnya benar. Tentu saja mereka adalah ahli astronomi, matematikawan, dan insinyur. Dan entah bagaimana mereka juga memasukkan penemuan eksentrik ke dalam paket itu. Dewa otomatis yang oleh sebagian ilmuwan disebut Hathor. Patung kayu ini telah berada di Metropolitan Museum of Art selama bertahun-tahun sebelum seseorang mengetahui rahasianya. Dengan bantuan mesin sinar X, para spesialis menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya. Sumbu seperti katrol berjalan dari bahu patung ke kaki kirinya. Ketika sistem berputar, patung itu mengangkat dan menurunkan tangannya. Hei, pilih aku, pilih aku. Aku angkat tangan di sini loh.
Kebanyakan orang tahu bahwa piramida dibangun sebagai makam agung bagi para Firaun, dirancang untuk memastikan perjalanan yang mulus ke akhirat. Piramida Agung Giza misalnya dibangun untuk Firaun Khufu, tapi banyak orang tidak tahu bahwa tren pembangunan piramida dimulai dari sini dengan piramida Djoser sekitar 4.700 tahun yang lalu. Bangunan masif ini dibangun untuk Firaun Djoser, penguasa dari dinasti ketiga Mesir. Bangunan ini menjulang setinggi 6 lapis di atas tanah dan tingginya sekitar 60 meter. Saat ini kita menganggapnya sebagai proyek arsitektur yang fenomenal. Tapi bagi orang Mesir kuno, piramida Djoser ternyata lebih dianggap eksperimen besar-besaran, bisa dibilang sebuah uji coba untuk menyempurnakan kemampuan membangun mereka sebelum beralih ke piramida yang lebih ambisius. Menggapai pencapaian baru memang menyenangkan, tapi misteri yang sebenarnya adalah apa yang ada di bawah tanah. Dalam labirin bawah tanah piramida ini, terdapat jaringan terowongan yang membentang sepanjang 5,5 kilometer. Beberapa peneliti percaya terowongan-terowongan ini mungkin merupakan bagian dari sistem air canggih yang dapat mengubah pandangan kita tentang konstruksi piramida. Yuk kita bahas tentang kompleks besar yang terletak di Saqqara ini. Di sekeliling piramida terdapat apa yang dikenal sebagai parit kering. Parit yang lebarnya mencapai 50 meter dan panjangnya hampir 3 kilometer. Parit ini membentuk semacam persegi panjang di sekeliling piramida. Kedalaman rata-ratanya sekitar 20 meter jika kamu mentotal seluruh tanah dan batu yang mereka gali untuk membuat parit ini. Volumenya sekitar 10 kali lipat dari volume piramida Djoser itu sendiri. Untuk waktu yang lama, orang-orang hanya menganggap parit ini tidak lebih dari tambang besar, tempat di mana mereka menggali batu dan tanah liat untuk membangun piramida Djoser. Masuk akal kan? Tapi jika dilihat lebih dekat, ini nggak masuk akal. Parit itu terlalu sempit dan dalam untuk dijadikan tempat penambangan dan tata letaknya tidak sesuai dengan yang kita ketahui tentang metode penggalian Mesir kuno. Ditambah lagi, beberapa bagian parit ditutupi langit-langit berbatu yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk digunakan sebagai tambang. Teori lain menyatakan parit kering memiliki makna spiritual, mungkin itu adalah tempat suci di mana jiwa-jiwa para bangsawan berkumpul untuk melayani mendiang raja di alam baka. Bahkan ada ceruk di dinding yang berfungsi sebagai penunjuk fungsi spiritual ini. Tapi sebagian besar peneliti percaya bahwa tujuan ini kemungkinan besar berkembang jauh setelahnya, lama setelah kompleks ini dibangun untuk Djoser. Jadi untuk apa parit itu sebenarnya dirancang? Pada tahun 2020, seorang peneliti mengungkapkan gagasan yang cukup menarik. Ada kemungkinan parit ini dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola air, terutama setelah hujan lebat. Hal ini masuk akal jika mempertimbangkan lokasinya. Parit ini berada di daerah yang bisa dengan mudah dibanjiri oleh air dari dataran di dekatnya. Hal ini juga menjelaskan kenapa parit itu tidak digunakan untuk makam baru sampai beberapa waktu kemudian ketika iklim menjadi lebih kering dan tidak terlalu rentan terhadap banjir. Ceritanya menjadi semakin menarik karena parit ini tampaknya merupakan bagian dari sistem hidrolik yang lebih besar dan rumit di dalam kompleks Djoser. Parit ini seperti memiliki beberapa kompartemen yang diukir dengan hati-hati dari batu dan dihubungkan oleh terowongan. Kompartemen-kompartemen ini kemungkinan berfungsi sebagai bagian dari sistem pengolahan air, di mana air mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen berikutnya menjadi lebih bersih dalam prosesnya. Nah, disinilah hal-hal yang terkait dengan piramida itu sendiri mulai terlihat. Kompleks Djoser memiliki serangkaian terowongan bawah tanah dan beberapa peneliti menduga air dari parit dalam mungkin digunakan untuk menggerakkan sistem lift hidrolik. Dan lift bertenaga air raksasa ini bisa saja digunakan untuk mengangkat batu-batu berat yang dibutuhkan untuk membangun piramida. Cara kerjanya seperti gunung berapi, tapi alih-alih lava, airlah yang melakukan pengangkatan. Bayangkan sebuah lubang besar di tanah di tengah situs piramida. Di dalam lubang ini terdapat platform kayu besar seperti rakit raksasa yang bisa bergerak naik turun. Ketika para pekerja ingin mengangkat batu yang berat, mereka mengisi lubang tersebut dengan air.
Saat permukaan air naik, platform kayu mulai mengapung, membawa batu tersebut hampir seperti lift bertenaga air raksasa. Ketika batu mencapai ketinggian yang tepat, para pekerja menggesernya dari platform ke piramida. Idenya adalah air dari parit dalam setelah dibersihkan dan disaring akan mengalir ke lubang-lubang ini. Sebuah pelampung besar mungkin terbuat dari kayu, kemudian akan naik ketika air memenuhi lubang dan mengangkat batu-batu ke tempat yang dibutuhkan untuk konstruksi. Setelah batu berada di tempatnya, mereka akan membiarkan air keluar, menurunkan platform kembali ke bawah, siap untuk mengangkat batu berikutnya. Sistem lift hidrolik yang rumit ini mungkin adalah inovasi penting yang membuat seluruh proses pembangunan menjadi jauh lebih cepat dan efisien tanpa menggunakan banyak tenaga kerja. Sepertinya orang Mesir kuno sudah merangkul gagasan bekerja cerdas bukan bekerja keras. Tapi tentunya tidak semua orang setuju dengan teori ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa area di mana piramida Djoser dibangun tidak dapat menampung air yang cukup dari hujan yang sesekali turun untuk mempertahankan sistem hidrolik yang rumit. Teori utama menyatakan di masa lalu mungkin ada semacam danau di dekatnya yang terisi setelah hujan dan danau ini dapat memasok air ke sistem hidrolik kompleks tersebut. Tapi tidak ada danau seperti itu dalam tulisan Mesir kuno, jadi ini mungkin lebih merupakan pengandaian dan bukan kenyataan. Kemudian ada persoalan kerja keras itu sendiri. Ingat saat kukatakan bahwa metode ini memungkinkan para pembangun kuno untuk mengangkat batu dengan lebih sedikit usaha? Nah, itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Menurut beberapa ahli, membangun perangkat hidrolik ini saja membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada hanya memindahkan balok batu dengan tenaga manusia. Dan jangan lupa, piramida Djoser layaknya bayi piramida dibandingkan piramida-piramida yang dibangun setelahnya. Batu-batu yang digunakan untuk piramida Djoser memiliki berat rata-rata sekitar 300 kg yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan balok-balok seberat lebih dari 2,5 ton yang digunakan untuk piramida Chephren. Jika teori pengangkatan air ini dikesampingkan, kita masih harus menjelaskan bagaimana piramida ini dibangun. Untuk menjawabnya, kita perlu sedikit mundur ke belakang dan membicarakan rencana awalnya. Sebelum makam Djoser menjadi piramida, idenya adalah untuk membangun mastaba sederhana. Jenis makam ini cukup umum pada periode sebelumnya, yaitu struktur persegi panjang beratap datar dengan sisi miring. Tapi setelah mastaba asli selesai dibangun, mereka memutuskan untuk memperluasnya dengan menambah lebih banyak lapisan di atasnya. Kemudian mereka menambahkan lebih banyak lapisan lagi hingga konstruksinya mencapai 6 anak tangga berbeda, masing-masing lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan mereka mungkin melakukan semua ini dengan menaikkan batu-batu berat itu menggunakan jalur landai, bukan lift bertenaga air. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang piramida Djoser. Penelitian lebih lanjut tentunya diperlukan untuk memahami sepenuhnya cara kerja sistem ini atau apakah sistem ini benar-benar ada. Tapi ide menggunakan air untuk membantu membangun piramida menambahkan lapisan baru pada pemahaman kita tentang teknik Mesir kuno. Ini adalah pengingat yang baik tentang betapa pintar dan cerdasnya para pembangunnya menggunakan lanskap alam dan kekuatan air untuk menciptakan salah satu monumen paling ikonik dalam sejarah.